Kamu ini siapa? Hah? Kamu pikir anakku mau hidup sama tukang bebek kayak kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rasanya? Seorang tukang angon bebek dihina dan dipermalukan di depan banyak orang oleh calon mertuanya. Hanya karena hidupnya sederhana dan miskin, dianggap tak punya masa depan. Tapi ternyata, sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Antok, si tukang angon bebek yang dikenal seluruh warga desa Karangjati. Bagi sebagian orang, pekerjaan Antok hanyalah kerja kasar yang tak menjanjikan masa depan. Tapi bagi Antok, inilah sumber kehidupannya. Ia tidak malu. Setiap pagi ia sudah bangun sebelum azan subuh, menyiapkan pakan, dan memastikan bebek-bebeknya keluar kandang tepat waktu. Rezeki itu nggak perlu dikejar jauh-jauh. Begitu katanya suatu kali pada temannya. Asal kita sabar, disiplin, dan nggak nyerah, nanti rezeki yang nyamperin kita. Bibirnya mungkin sering retak karena panas, kulitnya kasar karena lumpur, tapi hatinya lembut. Ia tidak pernah membalas ejekan anak-anak kampung yang sering berteriak, "Tok, bebekmu kabur tuh. Nanti nyasar ke kali, disuruh bayar sama lurah." Ia hanya tersenyum, meniup peluit kecil di lehernya, dan bebek-bebek itu pun segera berbaris kembali, seolah mereka lebih mengerti hati tuannya daripada manusia yang menertawakannya. Namun sore itu, langkah Antok lebih cepat dari biasanya. Ada getar di dadanya. Ia baru saja menyiapkan pakaian terbaik yang ia punya, kemeja putih lusuh yang sudah beberapa kali dijahit ibunya, dan celana panjang yang disetrika seadanya. Ia bahkan menyisir rambutnya berkali-kali di depan cermin pecah setengah badan. Senyumnya merekah, matanya berbinar. Karena hari itu, ia berniat mendatangi rumah Ratna, gadis yang selama 2 tahun terakhir membuat hatinya berdebar setiap kali tersenyum. Ratna bukan sembarang gadis. Ia anak tunggal dari Pak Subhan, pria terpandang di kampung itu, ketua koperasi, pemilik sawah luas, dan dikenal berpengaruh di desa. Namun Ratna berbeda dari gadis kebanyakan. Ia lembut, tidak sombong, dan sering membantu warga miskin. Ia bahkan beberapa kali datang ke tempat Antok menggiring bebek, membawa bekal makanan dan berkata, "Mas, jangan lupa makan. Panas begini bisa pingsan kalau cuma minum air sungai." Ucapan sederhana itu saja sudah membuat Antok jatuh cinta setengah mati. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa, tapi ia bertekad datang dengan niat baik. "Kalau aku nggak berani sekarang, aku bakal nyesel seumur hidup," gumamnya sambil menatap langit sore. Menjelang asar, Antok melangkah menuju rumah besar milik Pak Subhan. Rumah itu tampak megah di tengah desa, berdinding semen halus, dengan pagar besi dan taman bunga rapi. Di halaman, tampak beberapa warga sedang duduk, membicarakan panen. Ketika Antok masuk pelan, membawa bungkusan kecil di tangannya, berisi selembar kain batik dan sepasang sandal sederhana, semua mata langsung tertuju padanya. Bisik-bisik mulai terdengar. "Itu si Antok ya? Mau ngapain dia ke rumah Pak Subhan? Wah, jangan-jangan dia mau pinjam uang." Tapi Antok tetap menunduk sopan. Ia mengetuk pintu, lalu bersuara pelan. "Permisi, Pak Subhan, saya Antok. Ada yang mau saya sampaikan." Pak Subhan keluar dari dalam rumah, mengenakan sarung dan kemeja batik. Wajahnya terkejut, lalu mengernyit. "Ada apa, Tok? Kamu nyari siapa?" "Saya nyari Bapak, Pak. Saya mau melamar Ratna." Kalimat itu membuat percakapan warga seketika berhenti. Suara jangkrik pun seakan lenyap, berganti tawa keras yang memecah suasana. "Lamaran? Kamu serius, Tok?" tanya Pak Subhan sambil tertawa sinis. Antok tetap menunduk. "Iya, Pak. Saya serius. Saya memang belum punya banyak, tapi saya sayang sama Ratna. Saya janji bakal bahagiain dia." Pak Subhan menatapnya dari ujung kaki sampai kepala. Bajunya lusuh, tangannya kotor, dan masih tercium bau lumpur dari tubuhnya. Tiba-tiba wajahnya berubah dingin. "Kamu pikir anak saya mau hidup sama tukang bebek bau lumpur kayak kamu? Hah? Kamu ini siapa? Punya rumah aja nggak? Kerjaanmu cuma ngangon bebek di sawah." Warga yang menonton mulai tertawa. Ada yang menutup mulutnya,
Ada yang terang-terangan menertawakan keras-keras. Antok tetap diam. Tawa itu makin menggema. "Antok, dengar ya," kata Pak Subhan dengan suara meninggi. "Anak saya bukan buat orang kayak kamu. Hidupmu nggak jelas, masa depanmu juga nggak jelas. Kamu datang ke sini cuma bikin malu diri sendiri." Hening sejenak. Semua orang menunggu reaksi Antok. Apakah ia akan marah? Membalas dengan kata-kata? Atau pergi dengan kepala tertunduk malu? Namun yang terjadi justru sebaliknya. Antok menatap Pak Subhan dengan senyum tipis di wajahnya. Ia menunduk dalam-dalam, lalu berkata dengan suara pelan tapi tegas. "Nggak apa-apa, Pak. Saya ngerti. Mungkin sekarang saya nggak pantas. Tapi nanti, waktu yang bakal nunjukin semuanya." Ucapannya sunyi, tapi menancap kuat di dada setiap orang yang mendengar. Lalu ia berbalik, berjalan meninggalkan halaman rumah itu. Di belakang, suara tawa masih terdengar. Tapi kali ini, tawa itu tidak lagi mengguncang hatinya. Langit mulai memerah. Angin sore berembus membawa aroma tanah basah. Di pematang sawah, bebek-bebeknya mulai pulang ke kandang. Antok berhenti sejenak, menatap kawanan hewan itu. Senyum lembut muncul di wajahnya. Ia berbisik pelan, "Nggak apa-apa, bebek-bebekku, kita bakal buktiin bareng-bareng. Nggak perlu banyak omong, cukup kerja." Dan sejak hari itu, hidup Antok tak lagi sama. Ia mulai membangun sesuatu yang tak disangka siapapun. Sesuatu yang akan membuat semua orang yang menertawakannya menunduk malu di hadapannya. Keesokan harinya, warga terkejut. Antok menjual semua bebeknya, satu-satu, dengan harga seadanya. Ada yang menganggap ia menyerah, ada yang menertawakan karena dikira putus asa setelah ditolak lamaran. Tapi Antok tetap tersenyum setiap kali menerima uang hasil penjualan. Ia tak peduli dengan pandangan orang. Di matanya, ada satu arah tujuan baru. Sore itu, ia berpamitan pada ibunya, Mak Warti, seorang perempuan tua renta yang hidup sederhana di rumah papan bambu. "Tok, kamu yakin mau ninggalin desa? Kamu nggak punya siapa-siapa di kota," ujar ibunya lirih, menatap wajah anaknya yang mulai dewasa. Antok menggenggam tangan ibunya erat. "Mak, aku nggak pergi buat kabur. Aku pergi buat balik nanti, bukan sebagai Antok yang dulu." Mak Warti menatap mata anaknya lekat-lekat, lalu mengangguk dengan senyum haru. "Ibu cuma bisa doa, Tok. Semoga Gusti Allah selalu jaga langkahmu." Dengan modal tak seberapa, hasil jualan bebek dan tabungan kecil dari hasil kerja kerasnya selama ini, Antok meninggalkan Karangjati naik bus tua menuju kota. Di tangannya hanya ada satu tas kecil berisi pakaian, dan di dadanya tersimpan satu mimpi besar, menjadi orang yang berguna dan membuktikan arti kerja keras. Hari-hari pertama di kota adalah ujian berat. Antok tinggal di kontrakan sempit bersama 3 pekerja kasar lain, hanya beralaskan tikar tipis. Siang hari ia bekerja sebagai buruh bangunan. Malamnya ia membantu menjaga warung nasi kecil milik seorang ibu tua yang kasihan melihatnya kelaparan. Keringat bercucuran, tangan melepuh, tubuhnya sering sakit karena kelelahan. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Setiap kali menatap langit malam kota yang penuh lampu, ia selalu berbisik dalam hati, "Gusti, kuatkan aku. Aku cuma pengen hidupku punya arti." Suatu malam, saat ia sedang menjaga warung, seorang pelanggan pria parubaya berbicara padanya. "Kamu kerja keras banget, Nak. Jarang anak muda kayak kamu sekarang ini," katanya sambil menepuk bahu Antok. Antok tersenyum sopan. "Saya cuma pengen hidup jujur, Pak." Pria itu menatapnya kagum. "Nama kamu siapa?" "Antok, Pak." "Antok, nama yang sederhana. Tapi entah kenapa saya yakin, kamu bakal jadi orang besar." Ucapan itu sempat dianggap angin lalu, tapi kelak Antok baru tahu bahwa pria tersebut adalah Herman Santosa, pemilik usaha pakan ternak terbesar di daerah itu, orang yang tanpa disadari akan membuka jalannya menuju perubahan besar. Beberapa minggu kemudian, Antok nekat melamar kerja di gudang pakan ternak milik Pak Herman. Meskipun hanya lulusan SD dan berpenampilan sederhana, ia diterima sebagai pekerja kebersihan. Namun, disinilah ketekunan dan kecerdasannya mulai terlihat. Antok memperhatikan setiap detail pekerjaan. Bagaimana bahan pakan diracik, cara penyimpanan,
hingga bagaimana harga di pasaran bisa berubah. Ia banyak bertanya, mencatat diam-diam, bahkan rela lembur tanpa dibayar hanya untuk belajar dari mandor gudang. Saat pekerja lain sering mengeluh, Antok justru menikmati setiap keringat yang menetes. Kerja itu ibadah, katanya, asal niatnya benar. Suatu hari, saat truk pakan datang terlambat dan para pekerja panik karena jadwal distribusi kacau, Antok dengan cepat mengambil inisiatif. Ia menghitung ulang stok, menyusun pengiriman manual, dan menenangkan rekan-rekannya agar tak panik. Pak Herman yang datang meninjau lokasi kaget melihat anak muda sederhana itu mampu menyelamatkan operasi harian gudang. "Siapa yang nyusun sistem baru ini?" tanya Pak Herman. "Antok, Pak," jawab salah satu mandor. Pak Herman menatapnya kagum. "Kamu hebat, Tok. Dari mana belajar semua ini?" Antok menunduk malu. "Dari ngamatin, Pak. Sama dari kesalahan kemarin-kemarin." Hari itu menjadi titik balik. Antok dipindahkan ke bagian administrasi logistik, lalu pelan-pelan naik menjadi asisten manajer produksi. Ia belajar mengelola bahan pakan, membaca tren pasar, bahkan mulai belajar beternak bebek sendiri dengan cara modern. Uang gajinya disisihkan, bukan untuk bergaya, tapi untuk belajar dan menabung. 5 tahun berlalu. Antok kini bukan lagi buruh kasar. Ia berhasil membuka peternakan kecil sendiri dengan sistem pakan otomatis yang ia pelajari selama bekerja. Berawal dari 100 ekor bebek, kini jumlahnya mencapai ribuan. Ia menamai usahanya, Bebek Mandiri Farm, dengan satu prinsip yang selalu ia pegang: kerja keras dan kesabaran tidak akan pernah mengkhianati hasil. Namun, meski kehidupannya mulai berubah, Antok tidak lupa asalnya. Ia masih pulang ke desa sesekali, menengok ibunya yang mulai menua, membawa sembako untuk warga sekitar, dan membantu anak-anak yatim di masjid kecil Karangjati. Setiap kali ia lewat di depan rumah besar Pak Subhan, ia hanya menatap dari jauh, bukan dengan dendam, tapi dengan rasa tenang. Ia tahu, waktunya belum tiba. Belum saatnya kebenaran terlihat di depan semua orang. Malam itu, di bawah cahaya lampu kandang yang temaram, Antok berdiri memandang ratusan bebeknya yang berbaris rapi menuju kolam. Ia tersenyum kecil, menatap langit dan berbisik, "Mak, bentar lagi aku bisa buktiin kalau anakmu nggak salah jalan. Aku cuma perlu sedikit lagi waktu." Dan waktu itu akan datang lebih cepat dari yang ia kira. Pagi itu, udara di desa Karangjati dipenuhi kabut tipis. Di kejauhan, embun masih menggantung di atas pematang sawah, dan suara bebek bersahut-sahutan dari arah kolam. Namun kini, suara itu bukan lagi milik Antok yang dulu menggiring bebek dengan kaki telanjang, melainkan suara dari truk-truk pengangkut pakan dan petugas berseragam yang hilir mudik di peternakan modern yang berdiri megah di ujung desa. Tulisan besar di gerbang depan terpampang jelas: Mandiri Duck Farm, distribusi nasional. Nama itu kini menjadi buah bibir di seluruh wilayah. Para petani dan pedagang pasar membicarakannya dengan nada bangga, meski sebagian masih tak percaya bahwa pemiliknya adalah anak kampung mereka sendiri, si Antok tukang bebek yang dulu sering diledek. "Antok yang dulu itu, tuh?" tanya seorang ibu-ibu di warung. "Iya, yang dulu bau lumpur itu. Sekarang katanya punya peternakan sampai keluar kota," jawab yang lain, dengan mata membulat kagum. "Masya Allah, Gusti memang adil, ya." Sementara itu, jauh di rumah besar bergaya kolonial di tengah kampung, Pak Subhan tengah duduk membaca koran di beranda. Ia masih menjadi sosok terpandang, dihormati banyak orang, tapi hatinya belakangan tak tenang. Nama Mandiri Duck Farm sering ia dengar, dan kini peternakan besar itu hendak bekerja sama dengan perusahaan bahan pangan miliknya. Mandiri Duck Farm, gumamnya. Nama itu sering muncul belakangan ini. Produknya bagus, dagingnya bersih, dan distribusinya luas. Siapa pemiliknya? Ya. Ratna, yang kini tampak semakin dewasa, duduk di sebelahnya sambil menata berkas-berkas. Ia sudah lama menikah dengan pria pilihan ayahnya, Reno, seorang pengusaha yang kini membantu bisnis keluarga. Namun, senyum Ratna tak lagi sehangat dulu. Sejak lama, ia menyimpan rasa bersalah yang tak pernah benar-benar hilang. "Pak, katanya besok ada pertemuan dengan pemilik Mandiri Duck Farm," ucap Ratna sambil menatap ayahnya. "Iya.
Mereka mau kerja sama suplai unggas untuk jaringan restoran kita. Aku mau lihat siapa orangnya, katanya pengusaha muda yang sukses tapi rendah hati. Ratna mengangguk pelan, tapi entah mengapa, dadanya berdebar tanpa alasan. Ada firasat aneh yang belum bisa ia pahami. Keesokan harinya, aula pertemuan hotel sederhana di kota kabupaten dipenuhi tamu dari berbagai kalangan bisnis. Pak Subhan dan Reno sudah duduk di meja depan, dikelilingi staf dan direktur. Mereka menunggu sosok misterius yang kabarnya datang dari luar daerah. Hingga suara pintu terbuka. Seorang pria dengan jas abu-abu elegan dan senyum tenang melangkah masuk. Langkahnya tegap, sorot matanya tajam tapi bersahaja. Ia menyalami satu persatu tamu yang hadir dengan sopan. Dan saat ia mendekat ke meja Pak Subhan, ruangan mendadak senyap. Waktu seperti berhenti sejenak. Pak Subhan membeku. Ratna tertegun, menatap wajah itu tak percaya. Wajah yang dulu pernah ia tinggalkan di bawah terik matahari, saat tubuhnya masih berlumur lumpur dan tangannya menggiring bebek di pematang sawah. "Selamat pagi, Pak Subhan," ucap pria itu dengan tenang, sambil menunduk sopan. "Saya Antok, pemilik mandiri Duck Farm." Suara tepuk tangan kecil terdengar dari hadirin yang kagum. Tapi bagi Pak Subhan dan Ratna, tepuk tangan itu terasa seperti dentuman keras yang membelah dada. Reno, suami Ratna, menatap bingung. Jadi, dia yang punya peternakan besar itu. Antok tersenyum tipis. "Alhamdulillah, Pak. Semua berkat kerja keras dan doa orang tua saya." Pak Subhan mencoba tersenyum, tapi wajahnya memucat. "Ah, Antok, jadi kamu yang dulu." Antok menatapnya lembut. "Iya, Pak. Antok yang dulu tukang bebek di belakang rumah Bapak. Yang dulu Bapak bilang hidupnya nggak jelas." Ruangan terdiam. Ratna menunduk, air matanya jatuh perlahan. Dalam hatinya, ia teringat semua kalimat kejam yang pernah terucap dari bibirnya. Tawa yang dulu ia lepaskan saat Antok dihina di depan rumah. Dan kini, pria yang dulu ia anggap tidak pantas, berdiri di hadapannya sebagai pengusaha sukses yang disegani. Setelah pertemuan formal selesai, Ratna menyusul Antok yang hendak pulang. Di luar, langit mulai mendung, dan angin sore berembus lembut. "Tok," panggilnya pelan. Antok berhenti, menatapnya sekilas. "Ratna." Hening beberapa detik. Air mata sudah lebih dulu mengalir di pipi Ratna. Aku minta maaf. Dulu aku bodoh, sombong, nggak tahu apa-apa." Antok menatapnya lama, lalu tersenyum tenang. "Aku udah maafin kamu dari dulu, Erate. Aku nggak pernah marah, kok. Tapi suara Ratna gemetar, "aku nyakitin kamu." Antok menggeleng pelan. "Nggak, Erate. Kamu cuma jadi bagian dari takdir yang bikin aku kuat. Kalau bukan karena semua itu, mungkin aku masih di pematang sawah sekarang." Ratna terisak. "Kamu udah berubah jauh, Tok." "Bukan berubah, Erate. Aku cuma balik jadi diriku yang seharusnya. Orang yang percaya kalau kerja keras dan sabar itu nggak akan sia-sia." Hujan mulai turun rintik-rintik. Antok menatap langit, lalu menambahkan dengan suara pelan. "Dulu aku sering lihat bayanganmu di lumpur sawah waktu aku gembala bebek. Sekarang, bayangan itu sudah nggak ada. Yang ada cuma rasa syukur." Sementara itu, di rumahnya, Pak Subhan duduk sendirian. Tangannya gemetar saat membuka berkas kerjasama yang ditandatangani tadi siang. Nama, Antok Prasetya, tertulis jelas di bawah tanda tangan resmi. Ia mengusap wajahnya, lalu menatap foto Ratna di masa muda yang terpajang di dinding. Air matanya jatuh pelan. "Gusti, aku salah menilai anak itu. Aku kira dia cuma penggembala miskin. Tapi ternyata dia lebih terhormat dari aku yang sombong ini." Hari berganti malam. Lampu peternakan mandiri Duck Farm menyala lembut di kejauhan. Antok duduk di beranda kantornya, menatap sawah yang kini berubah jadi tambak modern. Dari kejauhan terdengar suara bebek yang kembali ke kandang. Seperti dulu, suara yang dulu mengiringinya dalam sunyi. Ia tersenyum. "Lumpur itu dulu bikin aku malu, tapi ternyata, dari situlah semua dimulai." Dan malam itu, di bawah langit kelam yang mulai berderai hujan, Antok tahu satu hal.
bahwa bayangan masa lalu tidak akan pernah bisa menenggelamkan cahaya orang yang bekerja dengan hati. Kisah Antok mengajarkan kita bahwa kesederhanaan bukanlah tanda kelemahan, dan kerja keras yang dilakukan dengan tulus tidak pernah sia-sia. Dalam hidup, jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang tampak di depan mata, sebab di balik pakaian lusuh dan pekerjaan yang dianggap rendah, bisa tersimpan semangat besar dan mimpi yang luar biasa. Antok membuktikan bahwa hinaan dan penolakan bisa menjadi bahan bakar untuk bangkit, bukan alasan untuk menyerah.